adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, kita ketemu lagi di ibadah hari Minggu ini. Walaupun kita bertemu secara tetap online, kakak di sini kalian di rumah, tapi tidak mengurangi semangat sukacita kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baiklah, sebelum kita memulai ibadah kita, kakak undang adik-adik untuk lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita mau bersatu dalam doa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih Bapa atas penyertaan berkat-Mu Tuhan dari malam hari ini sampai pagi hari ini Bapa. Kami ada saat ini semua anugerah dan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sebentar kami akan memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati ibadah kami ini dari awal pertengahan sampai akhirnya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur, yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian Allah bangkit. Tepuk tangannya ya. Katakan wow.
Kak undang adik-adik untuk silakan duduk kembali. Kita mau menyembah Tuhan, mau masuk hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau mengucap syukur atas berkat Tuhan di sepanjang hidup kita. Kita mau berterima kasih sama Tuhan. Kita mau mengucap syukur, mau meninggikan namanya, mau menyembah Tuhan. Kita angkat satu pujian, Yesus permata hatiku. Kita mau mengucap syukur, kita mau angkat pujian, Yesus permata hatiku. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku
Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini lagi Tuhan Yesus memberkati kami. Sekarang kami mau belajar firman Tuhan, Engkau memberkati kami semua yang akan merenungkannya. Segala kuasa yang tidak berasal dari Tuhan, kami usir, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hanya Roh Kudus yang memberkati kami semua. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Katiar. Apa kabar hari ini? Katiar yakin kalian semua sehat karena Tuhan Yesus menolong dan menjaga kita. Ya, sebelum Katiar menyampaikan firman Tuhan, Katiar mau kasih satu ayat hafalan untuk adik-adik hafal sepanjang minggu ini. Ayat hafalan kita terambil dari Yesaya pasal 26 ayat yang keempat-A. Ya, Yesaya 26 ayat 4a. Firman Tuhannya begini berkata, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Yesaya 26 ayat 4a. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Ingat, adik-adik hafal ayat hafalannya sepanjang minggu ini. Ya, kita akan dengarkan firman Tuhan. Siapa yang masih hafal, yang masih ingat firman Tuhan minggu lalu? Ya, betul sekali. Musa bertemu menghadap ke Firaun. Dia mau membawa orang Israel keluar dari Mesir. Tapi ternyata Firaun tidak izinkan. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan menghukum orang-orang Mesir dengan berapa tulah? Iya, 10 tulah. Siapa yang masih ingat tulah yang terakhir apa? Ya, anak sulung mati. Nah, adik-adik, setelah kematian anak sulung, akhirnya Firaun mengizinkan semua bangsa Israel keluar dari Mesir. Sudah, kalian semua keluar dari sini. Pergi semua, bawa semua orang-orang Israel, dari mulai anak-anak sampai orang yang tua, keluar. Musa senang sekali. Akhirnya Musa membawa semua orang Israel keluar dari Mesir. Mereka tidak naik truk atau naik bus atau naik pesawat keluar dari Mesir, tapi mereka jalan kaki. Jalan kakinya bukan di jalan aspal, bukan juga di padang rumput, tapi mereka jalan kakinya di padang pasir. Padang pasir itu panas atau dingin ya? Iya, panas sekali karena tidak ada pohon di padang pasir. Orang Israel semua keluar dari Mesir jalan kaki. Mereka ketika sampai di tengah padang gurun, ternyata di belakang mereka tentara Mesir mengejar. Wah, tentara Mesir ngejarnya nggak lari atau jalan, mereka naik kuda. Kalau naik kuda cepat apa lambat? Pasti cepat, lebih cepat dari orang Israel yang jalan kaki. Nah, ketika Mesir sudah lagi mengejar di kejauhan, orang Israel tetap berjalan. Mereka semangat, mereka jalan. Tiba-tiba mereka berhenti. Kenapa ya mereka berhenti? Ternyata di depan mereka itu ada Laut Teberau. Sementara di belakang mereka pasukan Mesir mengejar mereka. Lalu Musa bilang begini, jangan takut. Allah akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Orang-orang Israel semua mendengar apa yang Musa katakan. Lalu Tuhan memerintahkan Musa begini, angkat tongkatmu dan ulurkanlah ke Laut Teberau. Lalu Musa mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Musa mengangkat tongkatnya dan mengulurkan tongkatnya ke atas Laut Teberau. Apa yang terjadi adik-adik? Laut itu terbelah menjadi 2. Airnya di kiri, di kanan, dan di tengah-tengahnya itu kering. Lalu Musa mengajak semua orang Israel berjalan. Mereka berjalan di Laut Teberau yang sudah dibelah itu, yang kering, tanah yang kering itu mereka berjalan. Mulai anak-anak, orang tua, ternak,
semua orang Israel berjalan di tengah laut Teberau itu. Ketika mereka berjalan, dinding air laut Teberau yang terbelah itu menjadi dinding di kiri dan di kanan mereka. Mereka semua berjalan, sementara tentara Mesir mengejar dari belakang. Ketika mereka sudah mau sampai di seberang laut Teberau, tentara Mesir mulai masuk ke bagian laut Teberau yang kering itu. Wah, semua orang Israel bergegas supaya apa? Supaya tidak ditangkap kembali oleh orang-orang Mesir itu. Mereka akhirnya sampai di seberang orang Israel. Ketika mereka sampai di seberang, lalu Tuhan bilang kepada Musa, ulurkan tanganmu ke laut Teberau. Lalu Musa mengulurkan kembali tangannya ke laut Teberau. Musa mengulurkan tangannya yang memegang tongkat itu ke laut Teberau. Apa yang terjadi? Laut Teberau kembali menutup. Sementara di tengah-tengah laut Teberau itu pasukan Mesir masih banyak. Ketika air laut Teberau itu menutup, semua pasukan Mesir itu tenggelam. Kalau tenggelam, mati atau hidup ya? Mati. Ya, Tuhan menyelamatkan orang Israel. Semua orang Israel selamat. Mereka tiba di seberang laut Teberau dengan selamat. Akhirnya mereka semua bersuka cita. Adik-adik, Tuhan kita sanggup melakukan semua mujizat. Tuhan kita, Tuhan Yesus sanggup menolong kita dengan cara apapun. Bayangkan, Tuhan menolong orang Israel melalui Nabi Musa hanya dengan mengangkat tongkat. Tuhan nyatakan mujizatnya bagi orang Israel. Laut Teberau terbelah. Hanya dengan mengangkat tongkat Nabi Musa, Tuhan menyatakan mujizatnya lagi, laut Teberau tertutup. Sama halnya dengan kita. Apa yang harus kita lakukan? Seperti ayat hafalan kita tadi. Percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan melakukan semuanya. Saat ini mungkin ada adik-adik yang lagi sakit. Ada saudaranya yang sakit. Saat ini adik-adik lagi bosen. Saat ini adik-adik sedang menunggu sesuatu, mengharapkan sesuatu dari Tuhan. Ingat ayat hafalan kita, percaya kepada Tuhan selama-lamanya. Dan lihat bagaimana Tuhan akan menolong kita. Berdoa. Seperti Tuhan Yesus menolong bangsa Israel keluar dari Mesir, maka Tuhan juga akan menolong adik-adik dan Katiar. Yang penting apa? Percaya kepada Tuhan Yesus. Ingat ayat hafalan kita tadi? Yesaya 26 ayat 4a. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Kalau selama-lamanya bukan saat ini saja, bukan besok tidak. Tapi terus sampai Tuhan panggil kita lagi ke surga. Itu namanya selama-lamanya. Ya, dan lihat bagaimana Tuhan akan menolong adik-adik, menolong Katiar, menolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini yang mengajarkan kami semua untuk tetap percaya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menyatakan mujizat Tuhan dalam kehidupan kami. Hamba berdoa menyerahkan semua anak-anak yang ada di rumah, dari mulai bayi-bayi sampai semua anak-anak, dari anak-anak yang TK sampai anak-anak yang duduk di bangku SMP, SMA dan seterusnya. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, hikmat, pengurapan, kekuatan, kesehatan yang daripada Tuhan menjadi bagian milik semua anak-anak Tuhan. Damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka semua. Biarlah firman ini menjadi pegangan, menjadi suluh, menjadi rema dalam kehidupan semua anak-anak kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.